Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhir ayat. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh nabiyul habibul karim. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa bermuajahah meskipun dari dimensi yang lain. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal saya tadi mencoba mengungkap salah satu ayat yang menjadi dasar tentang kewajiban puasa. Yakni ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kurang lebih ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa puasa itu memang sudah diwajibkan tidak hanya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, tentu sudah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bahwa tujuan dari puasa adalah menjadikan orang bertakwa. Artinya bahwa praktek puasa yang baik itu seyogianya bisa mengantarkan kita masuk pada satu gerbong di mana semua orang mengakui untuk melakukan yang terbaik. Dalam hal ini dalam bahasa kita ya bertakwa, artinya melakukan apa yang memang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin saya sampaikan hadirin yang berbahagia, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang puasa itu hadis yang sering kita jadikan alasan untuk berpuasa, yakni diantaranya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kedua, ada juga hadis yang menguatkan itu dengan kata atau lafaz yang berbeda. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada juga hadis yang memberikan satu catatan penting bagi kita tentang puasa, yakni kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Hadis yang pertama dan yang kedua ini meskipun sering kita dengar dari berbagai tempat, dari berbagai media, bahwa barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan sebuah anugerah, yakni akan dibersihkan dari dosa-dosa di masa lalu. Nah, hal ini senada dengan satu kisah penting dari ayat, potongan ayat sebenarnya yang berbunyi innal hasanati yudhibnas sayyiat. Nah, sesungguhnya kebaikan itu akan bisa menghilangkan, akan bisa menghapuskan kejelekan. Nah, di tafsir salah satu kitab tafsir Jalalain di sana diungkapkan bahwa ini terkait dengan sebuah kisah tentang sebuah hadis, bahwa ada segolongan sahabat, ada satu orang sahabat yang melakukan tindakan dalam tanda petik yang kurang baik. Dia mencium salah satu perempuan. Dan kemudian dia diadukan ke Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, innal hasanati yuzhibnas sayyiat.
bahwa sesungguhnya kebaikan itu insya Allah akan menghapus kejelekan. Dan di sana pun dicontohkan dengan kasalawatil khomsi, seperti sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, zakat, sedekah, dan sebagainya. Itu bisa akan menghapus. Kemudian sahabat yang satu orang tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aliyah hadza, apakah ini hanya khusus untukku? La, likulli ummatin kullihim, gitulah. Jadi berlaku untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang ingin kita petik di sana, bahwa melakukan puasa Ramadan itu di samping memang sebuah kewajiban yang tidak bisa kita tawar lagi karena ayatnya yang bersifat qat'iyyu dilalah. Yang kedua, bahwa ketika kita melaksanakan puasa, ada harapan di masa yang akan datang setelah kita Ramadan ini, kita menjadi orang yang bersih sebagaimana yang biasa kita dengungkan di akhir Ramadan, bahwa ungkapan selamat Idul Fitri, atau dengan bahasa lain selamat kembali lagi kepada fitrah, di mana fitrah ada yang memaknai itu suci, ada juga yang memaknai itu Islam, ada juga yang memaknai asal penciptaan, banyak penafsiran. Tapi tidak salah kita menggunakan makna suci, karena makna suci juga diakui oleh para ulama. Sebagaimana hadis yang biasa dijadikan dasar untuk anak-anak atau keturunan kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir ke muka bumi itu semuanya dalam keadaan suci. Hanya 2 orang tuanya lah yang bisa merubah si posisi anak tadi, bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya dalam kondisi saat ini, maka kebiasaan yang diberlakukan di keluarga atau pembiasaan yang terjadi di keluarga yang berjalan cukup lama, sebagaimana kita tahu bahwa itu merupakan pendidikan non formal diakui oleh pemerintah, dan di sisi lain juga kita mengakui bahwa rumah merupakan tempat pendidikan dimulai. Maka karena rumah merupakan tempat awal pendidikan, maka sepatutnya bahwa pembiasaan baik juga idealnya memang dimulai dari rumah yang biasa kita tempati, sehingga pada akhirnya ada harapan bahwa satu komunitas kecil ini bisa menjadi influencer atau bisa menjadi satu pionir lah untuk bisa merubah gerakan-gerakan ke yang lain. Nah, sama halnya dengan perbuatan puasa ini sebagai bentuk implementasi dari keberagamaan kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang berkaitan dengan puasa memang banyak penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan hukum, tentunya dari sisi ketentuan syarat rukun tentang berpuasa. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan hikmah puasa pun ada. Mungkin saya akan mencoba menggali dari sisi yang lainnya. Di sini ada bahasa bahwa kebetulan ayat yang dibaca di sini, yakni wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini menjelaskan sebenarnya ini ayat yang tertuang di Al-Qur'an setelah menjelaskan kewajiban puasa itu sendiri, bahwa wa iza salaka ibadi anni, ketika hamba-hambaku bertanya padamu Muhammad tentang posisi aku, maka katakanlah fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat, bahkan sangat dekat. Di dalam ayat yang lain kan lebih dekat daripada urat nadi. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, kata Allah, karena saking dekatnya maka aku akan mengabulkan setiap doa yang didengungkan, setiap doa yang didengungkan kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun.
Maka kemudian momentum puasa ini jadikanlah sebagai media untuk menyampaikan keinginan-keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berdoa kepada Allah. Meskipun perlu dicatat di sini bahwa kita pun tidak dengan serta-merta berpikir bahwa doa itu harus memang sesuai dengan apa yang kita ungkapkan dalam doa. Baru namanya dikabulkan gitu. Misalkan saya saat ini menginginkan untuk mendapatkan satu hadiah besar dari Allah melalui doa tadi. Dan kemudian itu tidak kita dapatkan. Cuman kita dapatkan dalam bentuk yang lain yang lebih kecil, yang lebih mini misalkan. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Karena saya masih teringat dengan ungkapan makalah yang diungkapkan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari dalam Syarah Hikam, bahwa kata beliau bahwa berdoa dengan segenap kehusuan, dengan segenap keseriusan kepada Allah itu tidak boleh, dalam arti lain, dalam tanda petik, tidak boleh mengintervensi kewenangan Allah untuk mengabulkan doa tersebut. Karena Allah akan menentukan tempat yang tepat untuk mengabulkan doa tersebut, sekaligus menentukan kadar yang sesuai dengan real kebutuhan orang tersebut. Artinya tidak bisa orang yang masih usia belia, kemudian dia berdoa mendapatkan harta triliunan, dan ketika didapatkan pun itu akan menjadi malapetaka baginya, maka tidak mungkin Allah melakukan hal seperti itu. Jangankan Allah sebagai zat yang maha mengetahui dan maha bijak, kita saja mungkin pasti akan melakukan hal yang sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Esensi dari puasa ini mungkin kita sudah mendapatkan banyak masukan sebenarnya kaitan dengan puasa. Nah, kemudian saya akan menyambung dengan apa yang dijelaskan tadi, bahwa yang pertama tentang kewajiban puasa itu sendiri memang sudah qat'i, dan yang kedua dari sisi hikmahnya memang banyak, baik dari hadis maupun dari Al-Quran itu sendiri, dan yang ketiga dari sisi bahwa ada satu yang penting yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas Ramadan, yakni bahwa meskipun saya meyakini meskipun tidak kita melantunkan doa dengan lisan secara talafut, sudah pasti aktivitas ibadah kita itu sudah menjadi doa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui tentang pilihan-pilihan keinginan kita semua. Mungkin yang paling tepat bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mencoba mencocokologi lah kalau dalam ilmu yang lain. Ilmu cocokologi, bahwa saum itu kan bentuknya kan masdar, sigotnya masdar. Masdar itu dari kata soma yasumu, soma. Yang pertama, huruf pertama itu sod. Sod itu dalam bahasa Arab kepanjangan dari sobar, as-sobru. Ada ulama yang menyatakan sobar itu hibdun nafsi ala ta'atillah. Artinya bahwa sobar itu dicerminkan dengan menjaga diri kita untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun di dalam keseharian kita biasa kita mendengar bahwa sobar itu menahan diri untuk tidak melawan atau menahan diri untuk bersifat diam. Nah, ternyata menurut ulama bahwa sobar itu menjaga diri untuk selalu on the track. Artinya meskipun ada orang mencibir, tetap kita melakukan itu. Meskipun ada yang menghalangi, tetap kita memaksa untuk melakukan itu.
mungkin dengan pendekatan yang lebih lentur, sehingga orang tidak menghalangi kita lagi. Artinya, kalaulah kita melakukan satu kebaikan, entah itu kebaikan yang nyata kebaikannya, ada kemasan agamanya jelas, misalkan sholat, zakat, puasa, sedekah, lain sebagainya, itu kan sudah jelas. Orang tidak meragukan itu. Ataupun dalam bentuk yang lain, misalkan orang membutuhkan sesuatu, pelayanan dari kita, kemudian kita melayani, itu terkesan kan bukan dari bagian dari praktek keagamaan. Itu pada dasarnya masih bagian dari praktek keagamaan, di mana agama dia dari hal yang paling tinggi sampai hal yang paling rendah, dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil, seperti kita memindahkan jarum dari pinggir jalan, dari tengah jalan, itu kan masih bagian dari praktek kehidupan beragama kita. Karena Rasulullah SAW mencontohkan itu semua. Sehingga perilaku sabar itu menjadi kunci, sebagaimana dikatakan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang perlu kita yang dihasilkan dari kata saum itu wau. Wau itu artinya warai. Warai itu artinya ya menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Ini terkesan kalau haram itu biasanya konsumtif makanan. Haram itu tidak semua bersifat yang berbentuk makanan. Haram itu bisa bentuknya perilaku, bisa bentuknya kebijakan, bisa bentuknya makanan itu sendiri, bisa bentuknya yang lain gitu, banyak hal. Misalkan kalau kita melakukan tindakan A, kemudian A ini bisa mengakibatkan banyak orang yang terluka, tersakiti, dan lain sebagainya, atau menzolimi orang lain, itu kan berupa tindakan-tindakan yang haram dari perspektif yang lain. Atau dari sisi makanan, misalkan makanan yang tidak berhak kita makan, kemudian kita konsumsi, itu jelas haram. Meskipun jenis makannya itu halal, misalkan daging domba, hanya dombanya milik orang lain, kemudian kita sembelih, ya tentu haram. Bahkan dalam waktu berpuasa, kita tahu bahwa makanan itu kita yang beli, cuman waktunya saja belum maghrib, itu kan halal, haram kita makan. Atau istri kita, itu kan halal sebelum bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan, karena waktunya memang bertentangan dengan al-imsak anil muftirat gitu, menjaga diri dari hal yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai maghrib, kemudian itu menjadi haram karena dilakukan di saat-saat genting, saat-saat di mana kita tidak boleh melakukan itu gitu. Itu puasa, artinya bahwa puasa ingin mendidik kita untuk membiasakan diri, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari nilainya besar atau kecil, atau grade-nya tinggi atau rendah. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari kata saum itu mim. Mim itu ya harapan kita, jadi mutmainnah, bahwa ketika kita melewati satu bulan penuh ini, kemudian dengan melakukan aktivitas-aktivitas beribadah yang baik, pada akhirnya kita menjadi sosok yang mutmainnah, yang tenang, yang bisa menghadapi segala hal dengan penuh ketenangan. Bahkan di dalam kitab Jurumiyah disebutkan wal khafdi alamatani, wal jazmi alamatani, as-sukun wal hazm. Untuk jazmu itu kan kemantapan ya. Untuk kemantapan diri kita, maka ada dua hal syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama as-sukun, sukun itu tenang. Yang kedua al-hadfu, hadfu baik hadfun nun, hadfun naqam, membuang segala penyakit. Yang kedua hadfu ilah, membuang jenis penyakit yang lain, penyakit hati, terutama penyakit hati yang muhlikat, yang bisa menghancurkan kalau kata Imam Ghazali. Yang kita ambil justru yang munjiat, yang bisa menyelamatkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti dari pembicaraan walaupun kemana saja, tapi mudah-mudahan ada kesimpulan bahwa kita melakukan puasa ini diharapkan minimal kita diampuni segala dosa kita setelah kita melakukan puasa. Yang kedua yang diharapkan ya sesuai dengan Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, takwa muttaqin bimtisali awamirillah wajtina binawahi. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Sekali lagi
Mohon maaf atas segala kekurangan kealpaan, dan mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa bersama dengan pemilik tim red dari media, yakni Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.